Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita alhamdulillah bisa kembali memulai dan melanjutkan pembahasan atau kajian dari kitab Sahih Muslim, yaitu pembahasan bab yang ketiga, yaitu atau kitab yang ketiga, yaitu Kitabus Shalah. Masih dalam Kitabus Shalah, bab yang ke-46, ma yujma'u sifatus shalah wa ma yuftatahu bihi wa yakhtimu bihi wa sifatur ruku' wal i'tidal minhu was sujud wal i'tidal minhu wa tasyahhud ba'da kulli rak'ataini minar rubaiyah wa sifatul julus baina sajdataini wa fi tasyahhudil awwal. Bab yang ke-46 ini membahas tentang sifat salat Nabi, dimulai dengan apa dimulai atau dibuka dan dengan apa ditutup, sifat ruku atau tata cara ruku dan i'tidal, sujud, kemudian tasyahud setiap 2 rakaat, dan sifat duduk antara 2 sujud, dan juga sifat duduk tasyahud awal. Hadis yang ke-1105 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-235 dari Kitabus Shalah, dari Abdullah bin Malik ibnu Buhainah anna Rasulullah SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Dari Abdullah bin Malik ibni Buhainah bahwasanya Rasulullah SAW beliau ketika sholat maka beliau membuka atau merenggangkan kedua tangannya, itu ketika sujud, sampai kelihatan putih kedua ketiak beliau. Ini ketika sujud ya. Ketika sujud beliau merenggangkan atau membuka tangan beliau, lengan beliau, kedua lengannya dijauhkan dari lambung sampai orang yang di belakang bisa melihat bayat ibtaihi, yaitu putihnya kedua ketiak beliau. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ketika sujud ya membuka dengan lebar, tidak dirapatkan, karena ini merupakan suatu kesalahan sebagian orang ketika sujud lengannya rapat dengan lambungnya, maka ini kesalahan. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi membuka kedua tangannya, kedua lengannya.
dalam riwayat Amr bin Harith, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yujannihu fi sujudihi hatta yura wadahu ibtaihi. Ya, sama artinya Rasulullah SAW ya, dalam hadis ini lebih jelas, ketika sujud maka beliau menjauhkan. Yujannih artinya menjauhkan, yaitu kedua tangannya, kedua lengannya ketika sujud sampai kelihatan putihnya kedua ketiak beliau. Kemudian riwayat selanjutnya dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Kata Maimunah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, kalau seandainya anak kambing ingin lewat, maka di antara lambung beliau maka akan bisa lewat. Bisa kita lihat ketika sujud, lambung kita, perut maksudnya, dengan tanah itu berjarak, sehingga sampai dikatakan oleh Maimunah, kalau anak kambing pengen lewat, bisa lewat itu di bawah. Menunjukkan bahwasanya tentunya bagaimana dengan kedua paha berdiri, kedua pahanya berdiri, kemudian punggungnya lurus, ya, sehingga bisa lewat ya anak kambing. Ini disebutkan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini tata cara sujud. Juga dalam riwayat yang lain, ya, hadis selanjutnya, hadis yang ke-237, 238 juga dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada khawwa bi yadayhi, yakni jannaha hatta yura wadahu ibtaihi min waraihi, wa idza qa'ada itma'anna ala fakhidhihi al-yusra. Ini dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, beliau Rasulullah SAW ketika sujud maka beliau menjauhkan, sama dengan riwayat sebelumnya tadi jadi dari Abdullah bin Buhainah, itu beliau menjauhkan kedua lengannya sehingga kelihatan, kata Maimunah di sini, putihnya kedua ketiak beliau dari belakang. Di sini dijelaskan dengan jelas min waraihi, dari orang yang ada di belakang. Wa idza qa'ada itma'anna ala fakhidhihi al-yusra. Kalau Nabi duduk, ya, duduk antara dua sujud, maka beliau duduk di atas paha yang kiri ketika duduk. Hadis selanjutnya juga hadis yang ke-239 dari Maimunah binti Harith radhiyallahu ta'ala qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada jafa hatta yara man khalfahu wadaha ibtaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Maimunah, hampir sama dengan riwayat sebelumnya, ketika sujud maka beliau menjauhkan. Jafa artinya menjauhkan. Ini beberapa lafaz hadis disebutkan oleh Imam Muslim, ada jannaha, ya, ada jafa, yang semuanya artinya sama, yaitu menjauhkan sampai kelihatan oleh orang di belakangnya putihnya ketiak beliau. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-240 dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qiraa'ah bilhamdulillahi rabbil alamin, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah
lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajul dhira'aihi iftirasha as-sabu wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu ketika memulai salat, membuka salat dengan takbir, itu takbiratul ihram, dan membaca bacaan. Kemudian dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau ketika ruku, maka beliau lam yushkhis, artinya tidak mendongakkan kepalanya, tidak dinaikkan kepalanya ketika ruku. Walam yusawwib, juga tidak menundukkan, terlalu tunduk, tidak menundukkan, tetapi baina dzalika, yaitu lurus kepalanya. Kepala Rasul tidak, ketika ruku kepalanya tidak begini, tidak didongakkan, ditinggikan. Dan juga tidak lam yusawwib, juga tidak menunduk ke bawah, tapi lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Rasul ketika bangkit dari ruku, maka beliau tidak sujud kecuali beliau berdiri lurus tegak, yaitu ketika i'tidal. Maka i'tidal kita perlu untuk berdirinya lurus. Ada sebagian orang yang salah dia cepat antara ruku dengan sujud, i'tidalnya sebentar. I'tidal lurus sampai lurus punggung kita, baru setelah itu sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Rasulullah SAW ketika bangkit dari sujud, maka beliau tidak sujud lagi kecuali beliau duduk, yaitu duduk antara dua sujud. Itu artinya ketika bangkit dari sujud, beliau tidak langsung sujud yang kedua maksudnya, tapi beliau duduk, yaitu duduk antara dua sujud. Artinya duduk antara dua sujud juga lama, duduk tenang. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, dan beliau membaca setiap dua rakaat yaitu at-tahiyyah, maksudnya tahiyatul awal. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Ini duduk iftirash, ketika tasyahud awal. Itu beliau meletakkan kaki kirinya, kemudian memberdirikan kaki kanannya, yaitu ketika duduk tasyahud awal, yaitu duduk iftirash, seperti yang kita ketahui bersama. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan beliau Rasulullah SAW melarang dari duduknya syaitan. Nanti akan kita jelaskan, akan dijelaskan oleh Imam Nawawi nantinya. Wa yanha ayyaftarisha ar-rajul dhira'aihi iftiras as-sabu, dan Nabi SAW melarang seorang laki-laki, seseorang ketika sholat, yaitu menjadikan kedua lengannya, yaitu iftirash, yaitu di tanah, seperti ini, datar. Ini ketika sujud maksudnya. Seperti hewan buas. Ini ketika sujud kita harus mengangkat, bukan seperti ini. Itu seperti hewan. Kalau sujud, jadi lengannya harus diangkat. Dhira, ini namanya dalam bahasa Arab dhira. Harus diangkat ketika sujud, seperti ini. Tidak seperti ini. Ada orang yang sujud ini, itu seperti hewan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Wa kana yahtimu shalah bit taslim, dan Nabi SAW menutup salat dengan salam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa hadis yang disebutkan dalam bab yang ke-46. Beberapa pelajaran
dari hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu terutama yang disebutkan di sini jelaskan adalah hadis yang terakhir ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang panjang. Di mana tadi sebelumnya disebutkan tata cara sujud dan juga nanti akan disebutkan dalam hadis Aisyah. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya dalam hadis Aisyah yang terakhir kita baca, Nabi SAW memulai salat dengan takbir, itulah yang disebut dengan takbiratul ihram, dan membaca yaitu bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menjadi salah satu dalil bagi ulama Malikiyah yang mengatakan bahwasanya bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Tetapi jumhur para ulama mengatakan bahwasanya bismillah termasuk Al-Fatihah. Cuma nanti perbedaan adalah sir atau jahar. Ulama Syafi'iyah menjaharkan, selainnya mensirkan. Tapi ulama Malikiyah mengatakan tidak termasuk Al-Fatihah dengan dalil ini. Karena disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi memulai dengan takbir kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tapi nanti dijawab oleh Imam Nawawi bahwasanya yang dimaksud dalam hadis Aisyah ini adalah dimulainya dengan membaca surah yang dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan tidak membaca bismillah. Maka ini pembahasan pertama ya, disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi tapi jumhur para ulama adalah mengatakan bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terdahulu tentunya ketika membahas tentang pembacaan ketika Al-Fatihah. Kemudian ketika ruku, ya, di sini pembahasan ketika ruku disebutkan jelas-jelas dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyebutkan ya, dalam hadis Aisyah tadi bahwasanya Nabi SAW ketika ruku, dan ini perlu kita pahami dengan baik. Ini Nabi atau Aisyah menceritakan bagaimana salat Nabi SAW dengan detail. Ini para sahabat, tadi kita lihat Maimunah, juga Abdullah ibnu Buhainah dan yang lainnya menceritakan bagaimana cara sujud dan juga ruku di sini. Ruku, bagaimana kita ruku dengan punggung kita dan kepala itu lurus. Punggung dan kepala itu lurus. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sebelumnya kita baca, itu kalau diletakkan air di atas ini, punggung ini tidak jatuh. Ya, jadi punggung dengan kepala harus lurus. Dalam hadis Aisyah tadi dikatakan tidak di kepala tidak ditinggikan, juga tidak di ke bawah, tapi lurus. Dan ini termasuk kesempurnaan salat semuanya. Ya, yang disebutkan ini sampai para sahabat menjelaskan dengan detail ini tujuannya apa? Agar kita salatnya sempurna. Kemudian juga tadi disebutkan i'tidal, ketika i'tidal lurus. Artinya juga i'tidal tidak tergesa-gesa. Karena tadi kita sebutkan ada sebagian orang yang ketika i'tidal dia cepat. Maka i'tidal sampai dia berdiri lurus tegak, kemudian baru dia sujud. Kemudian dalam hal sujud tadi disebutkan beberapa hadis ya, hadis Maimunah, hadis Abdullah bin Buhainah tentang tata cara sujud atau larangan. Larangannya diantaranya adalah yang disebutkan tadi bahwasanya kita tidak boleh merapatkan kedua lengan kita dengan lambung ya, kanan dan kiri, tapi harus dijauhkan. Ya, dijauhkan, dibuka. Tentunya dibuka ini yang penting dibuka ya. Kalau kita sholat sendiri mungkin bisa lebih lebar, tapi kalau sholatnya berjamaah, Anda harus melihat juga orang samping kanan kiri, jangan sampai kena ya samping kanan kiri gara-gara ini. Yang penting dibuka, ya, tidak seperti ini, ya, tidak dirapatkan ke lambungnya. Ini tadi disebutkan ya dalam hadis Abdullah bin Buhainah, kemudian juga hadis Maimunah jelas-jelas disebutkan ya. Ada tambahan juga dari hadis Maimunah tadi bahwasanya Nabi SAW itu juga lambungnya, perutnya dengan bumi atau dengan tanah itu
ada jaraknya, sehingga kalau ada anak kambing, kita bisa bayangkan anak kambing lewat. Nah, ini tata cara sujud ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diperhatikan oleh para sahabat. Ini sahabat memperhatikan dan disampaikan kepada kita. Kemudian tadi dalam hadis Aisyah ada larangan yang terakhir tadi, larangan uqbati syaitan, yaitu larangan duduknya syaitan. Apakah duduk syaitan itu? Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya Abu Ubaidah dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan duduk yang dilarang itu duduknya syaitan dalam sholat, itu adalah iq'a yang dilarang. Iq'a ada dua macam, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Hadis Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang iq'a. Ada iq'a yang dibolehkan. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita duduk antara dua sujud, hukum asalnya adalah kita duduknya iftirash. Apa itu iftirash yang semua kita kerjakan? Yaitu kita duduk di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanan berdiri. Itu namanya iftirash. Kita semua melakukan. Dan itu kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi. Tapi boleh juga iq'a. Iq'a itu adalah dengan memberdirikan kedua tumit ya. Kemudian pantatnya duduk di atas tumit, kedua tumit itu, dengan tumitnya berdiri. Itu dibolehkan, tapi Nabi melakukan sekali-sekali, tidak terus-menerus. Yang banyak dilakukan oleh Nabi adalah iftirash, karena hukum asal dari duduk antara dua sujud adalah iftirash. Itu juga nanti duduk tasyahud awal, nanti akan dijelaskan. Kemudian ada itu iq'a yang dibolehkan, ada iq'a yang terlarang. Ada yang disepakati oleh para ulama, dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, yaitu seseorang duduk meletakkan kedua pantatnya di lantai, kemudian dia memberdirikan kedua betisnya, kemudian dia letakkan kedua tangannya di tanah. Mungkin bisa dipraktekkan gimana? Gimana cara prakteknya? Ya. Ana praktekkan supaya tidak salah. Jadi, iq'a yang dilarang itu adalah seseorang duduk seperti duduknya hewan, anjing terutama. Anda bisa lihat. Gimana caranya? Pantatnya di bawah. Ini pantat di bawah. Ya, di bawah seperti ini. Kemudian lutut ini? Ini tumit. Betis diberdirikan, kemudian tangannya seperti ini. Nah, ini sepakat para ulama ini tidak boleh. Ya. Seperti ini. Ya. Ya, duduk seperti biasa, duduk pantatnya di bawah, kemudian tumitnya betisnya ya jelas berdiri. Kemudian tangannya seperti ini. Ini sepakat para ulama tidak boleh. Ya, ini yang disebut dengan iq'a yang dilarang. Ya. Itu duduk jin. Baru tahu mana duduk jin. Ya Allah. Ini iq'a yang dilarang, tidak boleh itu. Biasanya anjing duduknya seperti ini. Nanti lihat. Maka tidak boleh duduk seperti itu. Adapun yang dibolehkan, iq'a yang dibolehkan tadi gimana? Iq'a yang dibolehkan seperti ini. Nah, seperti ini. Dia kedua pantatnya di kedua tumit. Seperti ini. Ini dibolehkan. Tetapi bukan terus-menerus. Ya. Duduk yang sebenarnya iftirash gimana? Iftirash seperti ini. Kita duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan berdiri. Ini iftirash. Ini yang dibolehkan. Ini yang disyariatkan. Nah, kemudian
Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, disebutkan tentunya disebutkan oleh Aisyah tadi bahwasanya Nabi SAW duduk tasyahud setiap 2 rakaat. Yaitu setiap 2 rakaat Nabi SAW tasyahud, dan inilah yang disebut dengan tasyahud awal. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi permasalahan ya. Apa hukum tasyahud awal? Nah, di sini berbeda pendapat para ulama. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tasyahud awal dan tasyahud akhir hukumnya wajib. Itu mazhab Imam Ahmad. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan kedua-duanya sunnah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tasyahud awal dan tasyahud akhir sunnah. Sedangkan Imam Syafi'i pertengahan. Tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir wajib. Apa dalilnya Imam Ahmad? Imam Ahmad dalilnya adalah hadis Aisyah ini. Karena Aisyah tadi mengatakan bahwasanya setiap 2 rakaat Nabi tasyahud. Setiap 2 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat tasyahud lagi. Maka berarti dua-duanya wajib. Nah, ini pendapat Imam Ahmad yang berdalilkan dengan hadis Aisyah ini. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan yang disebutkan oleh Aisyah ini tidak wajib, hanya sunnah saja. Imam Syafi'i mengatakan apa? Dalilnya apa? Tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir wajib. Dalilnya adalah kata Imam Syafi'i, kalau seandainya disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, tasyahud awal kalau tinggal lupa itu bisa dengan ditutup dengan sujud sahwi. Kalau seandainya wajib, kata Imam Syafi'i, nggak boleh. Maka ini dalil, ya, ini dalil. Kita lihat bagaimana para ulama di sini. Tapi perlu kita ketahui juga ada istilah sedikit perbedaan. Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya tasyahud awal wajib di situ artinya apa? Nah, di sini ada sedikit istilah yang perlu diketahui. Dalam sholat itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Ini dalam mazhab Imam Ahmad. Ada sunnah sholat, ada wajib sholat, ada rukun sholat. Sunnah sholat kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak perlu sujud sahwi, tidak berdosa, tidak batal. Wajib sholat ini menurut mazhab Imam Ahmad bahwasanya ditinggalkan kalau sengaja bisa batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, ditutup dengan sujud sahwi. Contohnya tasyahud awal. Itu. Sedangkan rukun, kalau kita tinggalkan lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak, batal sholatnya. Kalau itu sepakat para ulama. Maka di sini kita lihat ya perbedaan pendapat para ulama. Tetapi tentunya terlepas dari perbedaan itu, yang jelas adalah tasyahud awal disyariatkan. Dan memang di situ ada rukhsah, keringanan. Ketika seorang lupa tasyahud awal, kemudian dia sudah berdiri pindah ke rukun selanjutnya, yaitu sudah naik berdiri lurus, apalagi dia sudah baca, maka tidak boleh dia turun lagi, tapi dia tutup dengan sujud sahwi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian duduk tasyahud awal tadi sudah kita sebutkan, yaitu duduknya dengan iftirash, ya. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya dalam duduk iftirash ini juga berbeda pendapat para ulama tentang duduk ini ketika tasyahud. Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya duduk dalam setiap tasyahud awal akhir semuanya iftirash. Itu mazhab Abu Hanifah. Ini dalilnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala. Imam Malik kebalikan, yaitu seluruh salat baik tasyahud awal atau akhir tawarruk. Ya, tawarruk artinya yang kaki kiri dikeluarkan, yang di bawah kaki kanan. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan
bahwasanya kapan seorang duduk tasyahud duduk iftirash, seluruh duduk iftirash kecuali duduk yang setelahnya salam. Maka ini mazhab Syafi'i. Seluruh duduk dalam salat duduknya iftirash kata Imam Syafi'i, kecuali duduk yang kita salam setelah itu. Maka itu duduknya tawarruk. Makanya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i salat subuh misalnya duduknya tawarruk. Karena langsung salam. Walaupun 2 rakaat. Adapun mazhab Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya salat yang 2 rakaat maka duduknya iftirash. Salat yang 4 rakaat duduknya tawarruk yang terakhir. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i berdalilkan ya, dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari, bahwasanya dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ketika duduk tasyahud akhir itu salam ya, yang ada salamnya maka itu duduknya adalah tawarruk ya. Maka di sini ya kita lihat ya berbagai perbedaan ulama ya dalam hal ini. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang mana beliau mengatakan setiap duduk yang di dalamnya ada salam maka itu duduknya tawarruk, itu dikuatkan dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah taslim. Itu dalam hadis Aisyah tadi disebutkan bahwasanya atau sebelumnya adalah dilarang ketika sujud yaitu menjadikan kedua tangan ini di lantai ya. Tetapi tadi sudah kita sebutkan juga yaitu harus diangkat ya, harus diangkat. Kemudian yang terakhir adalah taslim atau salam. Maka penutup salat itu adalah salam. Dan jumhur para ulama di sini mengatakan salam itu hukumnya wajib ya, salam itu hukumnya wajib. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan sunnah ya, jumhur para ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu mengatakan bahwasanya hukum salam itu adalah wajib ya, ke kanan dan ke kiri ya, sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi dalam hadis yang lain, miftahu shalat at-tuhur wa tahliluha at-taslim, yaitu penutup salat itu adalah dengan taslim atau salam, dan disyariatkan ya, dengan 2 salam. Ini mayoritas para ulama ya, kecuali nanti Imam Malik mengatakan boleh 1 kali saja, tapi mayoritas para ulama itu 2 salam, dan ini yang paling kuat insyaallah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, atau Imam Nawawi mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan 1 salam itu pendapat yang lemah dalam sholat fardu atau dalam sholat yang 5 waktu atau sholat sunnah. Karena nanti berbeda ketika sholat jenazah. Nah, karena ini sholat jenazah ada yang mengatakan cukup 1 sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa pembahasan yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini tentang pembahasan sifat sholat. Dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan bab setelah ini, bab ke-47 tentang sutrah atau pembatas sholat ya. Wallahu ta'ala. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Duduk yang dilarang ini apakah hanya dalam sholat saja atau juga berlaku di luar sholat? Wallahu a'lam, secara umum hadis ini disebutkan dalam sholat, tetapi secara khusus tentunya hadis ini di dalam sholat tentunya. Di luar sholat ya wallahu a'lam, tetapi tentunya kita dilarang untuk menyerupai hewan. Nah,
Nah, itu ya suatu hal yang perlu dipahami, apalagi hewan yang najis dan sebagainya. Tapi dalam sholat jelas itu dilarang ya, karena hadis itu berbicara tentang sholat ya, di dalam sholat ya. Wallahu a'lam. Nah, Bagaimana kalau mengerjakan sholat sunat secara keharusan, apakah menjalankan kedua Buka di awal? Bagaimana sholat sunnah 4 rakaat? Wallahu a'lam setawana tetap sholatnya langsung, tidak ada tasyahud awal ya, tidak ada tasyahud awal. Bagaimana cara mengetahui kalau Rasul duduk iq'a tidak terus menerus? Ya tentunya dalam disebutkan para ulama yang menjelaskan itu ya. Para ulama yang menjelaskan banyaknya hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi iftirash. Tadi kita bisa lihat hadis-hadis yang berbicara tentang duduk antara dua sujud, duduk tasyahud. Hadis Aisyah itu menyebutkan ya. Banyak hadis menyebutkan bahwasanya Nabi itu duduknya iftirash ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mayoritas duduknya Nabi itu adalah iftirash dan bukan iq'a. Karena banyaknya hadis yang menyampaikan kepada kita bahwasanya Nabi ketika duduk tasyahud itu iftirash ya. Iq'a itu hanya disebutkan dibolehkan ya dalam hadis Abdullah bin Abbas ya. Wallahu ta'ala. Nah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.